Ya, Pak Kiki sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali para Sobat RM di acara Ngopi Pagi. Tamu istimewa hari ini, Profesor Dr. Taruna Ikrar, Master Farmasi PhD. Beliau ini dokter yang mendalami ilmu penyakit jantung, kemudian juga mendalami ilmu syaraf, neurolog, tapi juga mendalami ilmu farmakologi. Jadi komplit ilmunya. Dan ini seorang dokter atau profesor yang lengkap ilmunya seperti ini sangat langka. Profesor Taruna Ikrar sekarang ini mengajar aktif di Irvine, California University di Pacific Health. Di sana sekarang ini kira-kira jam 6 sore ya, Profesor ya. Yeah. Jadi luar biasa ini pertemuan yang sangat istimewa. Acara ini ditunggu-tunggu oleh para Sobat RM yang ingin mengetahui perkembangan obat atau vaksin COVID-19. Kami juga mau tahu kira-kira kapan vaksin ini bisa segera dirilis. Dari fase-fase penelitian yang telah dilakukan, mungkin ada yang sudah masuk tahap 2, sudah ada yang masuk tahap 3, baik itu di Sinovac, AstraZeneca, dan lain-lain. Progresnya cukup menggembirakan. Profesor, acara ini disiarkan secara langsung melalui semua jejaring media sosial Rakyat Merdeka dan RMTV. Jadi disaksikan oleh para Sobat RM yang juga mau tahu apa yang sudah diteliti soal obat dan vaksin. Silahkan menyapa para Sobat RM, Profesor. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Amerika. Kita di sini masih hari Minggu, dan tentu di Indonesia sudah hari Senin ya. Berbahagia sekali bisa menyapa, berdiskusi tema aktual tentang COVID-19 yang sekali lagi kuncinya adalah bagaimana kita keluar dari wabah yang bersifat pandemik, wabah seluruh dunia ya. Oleh karena itu kita ketahui bahwa wabah ini sudah berkembang begitu luasnya, berkembang kemana-mana, sudah ada 212 negara dan teritori. Jadi sudah ke seluruh dunia. Dan kunci kalau di Amerika sendiri juga sudah menembus jutaan ya. Sudah hampir 3 jutaan positif dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Dan kematian dari penyakit ini tidak main-main. Sudah mendekati lebih 1,5 juta penduduk dunia. Nah, tentu sangat berbahagia kalau kita bisa saling berbagi di era dengan menggunakan teknologi Zooming ya. Saya sebetulnya ada PowerPoint, sangat singkat. Kalau kita melihat PowerPoint ini, saya bisa share ya? Boleh. Silakan, silakan.
Oh, dia katakan saya tidak bisa disable participant screen di sini. Atau bisa dari Mbak aja ya. Di sini kan tidak bisa. Kenapa? Coba Fitri apa bisa di... Oke, sudah bisa ya? Sudah bisa, Prof. Sudah. Oke. Jadi kita ketahui bahwa COVID-19 ini luar biasa, sudah berkembang luar biasa di seluruh dunia, dan ini sudah menjadi isu aktual. Sampai pada tahap ini sudah hampir setengah tahun, artinya kita sudah masuk bulan Juli, wabah ini tak kunjung berakhir. Wabah yang tak kunjung berakhir itu menimbulkan dua fenomena menarik pada masyarakat kita. Pertama, tentu akan menyebabkan rasa takut atau rasa acuh tak acuh, atau yang kedua menimbulkan apa yang kita sebut dengan kebosanan, kepanikan, dan frustrasi. Oleh karena itu, timbul pertanyaan untuk menyelesaikan, untuk mengakhiri kejadian ini atau wabah ini, maka tahap-tahap awal pada saat penyakit ini masih terisolasi pada satu tempat, misalnya di Wuhan, maka strategi yang paling tepat adalah mengisolasi atau karantina atau mencegah virus ini atau wabah ini jangan menyebar ke berbagai tempat. Tapi setelah 6 bulan lebih wabah ini sejak diumumkannya, maka dia sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada di sekeliling kita. Kalau dia sudah ada di sekeliling kita, tentu bagaimana cara mencegahnya? Ya tentu ada protokol kesehatan yang perlu dilakukan secara ketat ya. Tapi protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat, ditambah masyarakat dirumahkan dengan karantina di mana-mana, itu menimbulkan kebosanan, frustrasi, dan sebagainya. Jadi frustasi, kebosanan, dan sebagainya pada masyarakat banyak ini, itu menimbulkan aspek-aspek berbagai faktor lain. Aspek ketidakpercayaan, aspek menganggap ini penyakit ini hanya sekedar konspirasi, dan sebagainya, itu berkembang di sosial media. Karena itu adalah penunjukan bagaimana suasana batin masyarakat luas, kalau kita empati, itu dia merasakan seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga seperti itu, dan di negara-negara lain. Mereka merasakan jenuh dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam pendekatan perspektif farmakologi, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan ini, maka kita perlu melakukan pendekatan yang spesifik untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelum masuk ke situ, saya ingin kemukakan bahwa ada baru-baru publish di Nature Medicine bahwa ternyata penyakit COVID-19 ini tidak hanya menyerang pernapasan. Ternyata dia juga menyerang sistem saraf kita. Oleh karena itu, kita melihat ada pasien-pasien yang awalnya tidak merasa apa-apa, tidak sakit dan sebagainya, tiba-tiba dia stroke, tiba-tiba dia sakit dan sebagainya. Hanya dengan kunci seperti itu menunjukkan bahwa penyakit ini juga menyerang sistem neurologi atau sistem saraf. Yang kedua juga menyerang sistem apa yang kita sebut dengan renal system atau kidney atau ginjal. Juga menyerang sistem hati, menyerang gastrointestinal, saluran cerna, menyerang yang paling ngeri yaitu terjadi tromboemboli. Jadi ada trombosis atau kejadian di mana di dalam pencernaan itu di saluran saluran pembuluh darah dan menjadi pengebalan dan penutupan, dan itu menyebabkan clot atau emboli. Kemudian ada yang disebut juga dengan penyakit jantung, sistem endokrin dan dermatologi, bahkan kulit. Jadi dia mempunyai multi simptom, multi gejala ya, sehingga menyebabkan penyakit ini juga sangat berbahaya. Dan kalau kita melihat data, sebetulnya dalam data seluruh dunia sekarang, coronavirus ini sudah menyerang hampir 13 juta penduduk dunia. Yang positif, tentu ada yang tak terkonfirmasi. Kemudian yang meninggal sudah hampir 600.000.
Ya walaupun juga ada yang menggembirakan recovery sudah hampir 7 juta lebih. Apa artinya? Bahwa penyakit ini itu 20% akan masuk kepada tahap yang, jadi kan ada 3 sebetulnya penyakit ini gejalanya. Ada yang tanpa gejala, itu hampir 50%. Terus yang kedua, menurut riset, yang sedikit hanya merasa kayak demam, capek, kayak flu, itu selebihnya. Dan dari yang selebihnya ini, ada yang masuk 20% itu masuk ke fase berat, fase kritis. Dan dari 20% ini bisa sampai meninggal, yang kita lihat, saksikan. Jadi dengan fakta ini bahwa penyakit ini adalah konspirasi, seharusnya masyarakat harus sadar, tidak mungkin fakta, sudah dilihat bentuk virusnya, dilihat sequencing analisisnya atau jenis virusnya, dia termasuk beta coronavirus ya, terus dalam struktur virus filologi kita lihat, dan kemudian sudah menjangkiti 13 juta penduduk dunia, seluruh dunia, dan jadi ini bukan konspirasi, ini nyata penyakit ini. Tapi, nah, masuk kepada persoalan bagaimana menyelesaikan dan kapan pandemik atau kapan wabah ini berakhir. Nah, wabah ini berakhir tentu kalau ada 2 hal. Pertama, vaksinnya sudah ditemukan, dan yang kedua tentunya seperti penyakit flu. Kalau kita bicara tentang flu ya, flu 100 tahun yang lalu kan prosesnya bukan lewat vaksin, tapi lewat herd immunity. Dibiarkan aja masyarakat itu infeksi, dan itu 50-100 juta penduduk dunia menurut laporan yang di Lancet 100 tahun yang lalu itu meninggal gara-gara Spanish flu atau flu Spanyol ya. Nah, tentu kita tidak mau kejadian itu sekarang ini masuk ke herd immunity itu. Oleh karena itu, dengan teknologi yang kita miliki, maka ada 3 strategi penting. Pertama, kita harus menemukan yang disebut dengan drug of choice. Dalam pemikiran farmakolog, itu kalau dia ini penyakit virus, tentu obatnya antivirus. Contohnya kalau dia orang misalnya penyakit karena demam, terus dia terinfeksi bakteri, maka drug of choice-nya adalah antibakteri. Dan kalau dia terinfeksi virus, drug of choice, obat standar utamanya adalah antivirus. Dan karena melihat ada 3 variabel penyakit ini, yaitu kalau drug of choice, yaitu pertama ada yang cuma tanpa gejala, yang kedua ada yang gejalanya gejala ringan, dan ada gejala berat. Oleh karena itu, ada penemuan yang menggunakan yang disebut dengan remdesivir. Saya cukup bicara banyak remdesivir karena tim kami salah satu evaluatornya ya. Yaitu remdesivir ini merupakan anti obat Ebola sebetulnya, antivirus Ebola, dan terlihat bahwa ternyata ada perbedaan bermakna dengan menggunakan anti Ebola ini. Ternyata dia mempercepat penyembuhannya dan menurunkan angka kematian atau mortality rate. Dengan demikian maka FDA atau Food Drug Administration mengeluarkan keputusan untuk memberikan apa yang disebut dengan emergency authorization approval. Itu walaupun itu belum menjadi approval seluruhnya, tapi ini sudah digunakan. Tapi obat ini ternyata sudah habis sampai 3 bulan ke depan, sudah diborong sama salah satunya saya kira Amerika yang borong. Nah, yang kedua yaitu disebut vaksin. Vaksin itu penting. Kenapa? Karena vaksin ini akan membentuk apa yang disebut antibodi khusus untuk mencegah. Jangan sampai, kalaupun dia terkena, daya tahan tubuhnya akan kuat dan dia tidak masuk kepada fase berat dan kematian. Dan itulah gunanya vaksin. Karena kita tidak mau kasus ini, wabah ini menyebabkan jutaan bahkan ratusan juta yang meninggal. Kita tidak mau. Itu teknologi digunakan untuk menggunakan vaksin. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan booster people immunity. Jadi kita bagaimana immunity atau ketahanan masyarakat itu bisa, kekuatannya, daya tahan tubuhnya bisa bertahan. Nah, satu persatu saya sudah jelaskan tentang investigasi dari remdesivir ini sudah disahkan dengan approval FDA dalam bentuk apa yang kita sebut dengan
emergency authorization. Jadi emergency authorization itu karena dalam keadaan mendesak. Boleh saja nanti bertahan approval-nya atau bisa saja nanti tergantung evaluasi clinical trial fase 4-nya nanti. Fase 4 kan sekarang bekerja sekarang, fase 4. Walaupun fase 3-nya sudah menunjukkan hasil yang bagus. Nah, drug discovery. Jadi kita bicara tentang penemuan obat dulu. Ya kan? Karena ini kan penyakit sudah ada di sekeliling kita, mungkin keluarga kita ada yang terkena atau tetangga kita dan sebagainya. Itu perlu diobatin. Drug of choice-nya dalam PowerPoint saya ini saya kemukakan ada beberapa contoh ya, misalnya remdesivir, ada dexamethasone, kemudian ada klorokin, azitromisin, ivermectin, avegin, dan Tamiflu dan sebagainya. Obat-obat contoh untuk drug of choice ini, kloroquine sekarang sudah dicabut ininya, tidak dianjurkan lagi. Karena dalam penilaian ternyata efek sampingnya efeknya tidak begitu bagus, tetapi efek sampingnya cukup tinggi, bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi kloroquine kalau di Amerika sudah dicabut authorization-nya untuk penggunaan. Ini ada konflik of interest juga dengan calon presiden Amerika ya, tapi itu sudah FDA tetap pada keputusan dia mencabut kemarin dicabutnya. Tidak merekomendasikan lagi karena remdesivir sudah disahkan kan menggunakan. Yang kedua dalam protokol pengobatan diberikan dexamethasone karena ini penelitian dari Inggris ya yang menunjukkan bahwa ada peningkatan perbaikan gejala klinisnya hilang dengan baik dibanding antara 4.000 lebih yang tanpa dikasih dexamethasone dengan ada yang 2.000 lebih dengan dexamethasone. Ternyata yang dexamethasone lebih bagus. Oleh karena itu, dalam protokol pelayanan pasien COVID-19 ini apa yang ringan atau yang berat, dianjurkan memberikan dexamethasone. Kemudian azitromisin. Azitromisin juga telah dilakukan percobaan, karena ini antibiotik sebetulnya. Ternyata antibiotik ini mungkin saja terjadi pada penderita yang menderita virus ini juga ada infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu apa? Dia sudah terjangkiti penyakit virus, terus sekunder, kemudian muncul juga penyakit bakteri. Oleh karena itu, pemberian azitromisin juga tidak dilarang, tetap dianjurkan. Sedangkan yang sekarang masih berlanjut tentang penilaian antivirus lopinavir, ivermectin, avigan, atau Tamiflu itu tetap masih berlanjut sekarang karena ada sebagian masih lanjut. Nah, untuk berbicara tentang obat, karena kita juga melihat bahwa Indonesia itu kaya dengan herbal, kaya dengan jamu-jamuan dan fitofarmaka, ini juga bisa dianjurkan karena kan ada yang disebut dengan TNF alpha itu juga ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan itu selama ini di Indonesia sudah dikembangkan untuk menaikkan daya tahan tubuh itu lewat herbal medicine. Dan itu juga bagi yang saya melihat itu peluang bagi Indonesia untuk menemukan khususnya kalaupun bukan mengobati penyakit dalam tahap yang kritis atau berat, minimal dia dalam tahap yang asimptomatik tanpa gejala ataupun bisa membantu pasien yang gejala ringan. Dan ini fitofarmaka, saya pernah tugas di Badan POM Indonesia itu 20 tahun yang lalu sebelum tinggalkan Indonesia. Tanggung jawab tentang fitofarmaka ini berkembang sebetulnya di dunia karena contoh Cina atau kloroquine ini sendiri sebetulnya awalnya berasal dari quinolone itu berasal dari fitofarmaka. Jadi kita jangan memandang enteng obat-obat herbal karena ini adalah potensi. Jadi itu tetap menjadi saya kira peluang bagi Indonesia untuk mengembangkannya. Berikutnya tentang vaksin. Kenapa saya berbicara vaksin? Vaksin ini sangat penting karena vaksin itu bisa diobatin atau bisa diproduksi bukan hanya selama ini kan vaksin bisa dibuat dari virus yang dilemahkan. Apa itu yang dilemahkan? Artinya bentuknya itu DNA-nya atau nukleonnya itu panjang tanpa double, terus dibuatkan plasmid itu dilemahkan. Disebut dengan gene sintetik. Yang kedua ada yang disebut dengan model peptide. Bagian dari pemungkusnya saja atau bagian dari protein itu yang bisa memproduksi antigen itu bisa dibuat vaksin. Kemudian dari protein khusus dari virus itu. Jadi contohnya seperti ini, virus membuat vaksin itu macam-macam. Bisa dari virusnya yang dilemahkan, bisa dari peptidnya dari bagian virusnya, bisa dari rekombinan vektornya. Apa itu rekombinan vektor?
virus itu kan ada membran selnya, ada inti selnya, ada juga di luar, ada yang disebut kayak spike atau semacam coronanya. Nah, itu bisa digunakan sebetulnya untuk mensintesa atau bahkan disatukan protein dari plasma dari virus itu terus dimodifikasi yang disebut dengan rekombinan RNA atau DNA virus. Ada bahwa virus RNA tidak mungkin dibuatkan karena ini virus RNA. Itu dalam teknologi sekarang RNA virus juga bisa dibuatkan vaksin. Jadi dengan teknologi pengetahuan kedokteran dan kefarmasian yang berkembang begitu pesat, saya kira masa virus itu tidak butuh lagi bertahun-tahun untuk ditemukan, bisa lebih cepat. Dan nanti saya akan tunjukkan komitmen di mana virus ini yang sudah dalam waktu dekat bisa disahkan sebagai antivirus, sebagai vaksin. Nah, dalam perkembangannya kita bisa melihat itu sebetulnya ada beberapa antivirus ya, ataupun vaksin yang sudah ditemukan, misalnya yang disebut dengan mRNA-1273. Itu sekarang fase 2 dan sekarang mulai bulan ini akan masuk fase 3. Kemudian ada juga Adekov, Sinovis. Kemudian ada yang Acidots dari 1222. Itu juga fase 2-3. Ini sekarang yang di Inggris. Kemudian ada yang beberapa tempat, misalnya yang dari Cina, kemudian ada yang dari Sinovac, masih fase 1 sekarang kan. Nah, dari seluruh ini, itu virus sekarang itu ada 155 vaksin yang lagi dikembangkan sekarang, yang terdaftar di WHO, dan ini dipublish di Nature Review, Drug Discovery. Dari semuanya itu, ada 7 tadi yang sudah masuk pada uji pada manusia. Sebenarnya sudah ada 10 yang diuji manusia, tapi yang sudah siap itu akan masuk fase-fase berikutnya, itu ada 7. Dan dengan perkembangan ini, itu sangat menggembirakan sebetulnya bahwa kalau sudah fase 2, ada fase 3, karena dia akan approval atau disahkan itu setelah lewat fase 3, jadi sampai fase 3 aja. Fase 4 itu fase evaluasi. Disebut fase 3 sudah uji klinis ya? Sudah uji klinis ya, sudah diuji klinis dalam fase 3. Nah, dengan konteks ini maka perkiraan pada akhir tahun 2020 ini vaksin sebetulnya sudah siap. Jadi kita berdoa saja, tapi uji klinis fase 1 dan fase 2 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Gimana intinya itu fase yang menggembirakan? Pertama, dia punya efek sampingnya kurang, keamanannya bagus, dan yang ketiga efektivitasnya itu perlu hanya kalau fase 1 dan fase 2 jumlah sampelnya masih kurang, masih 100-an. Dan kalau dia sudah masuk fase 3, jumlah sampelnya sudah besar, sudah ribuan, dan multi-center. Dan sekarang sudah masuk fase 3, khususnya yang dari Oxford ya. ASD 1222 itu sudah masuk fase 3. Dan itu saya kira akhir tahun ini bisa diproduksi. Dan kalau sudah disahkan seperti itu, biasanya ada beberapa tempat tergantung kerjasamanya dengan produsen ini, antar negara bisa, dan saya kira itu bisa dilakukan. Di Indonesia kan juga Bio Farma lagi melakukan dengan Sinovac yang dari perusahaan Cina. Ya itu tentu juga itu peluang. Nah, jadi dengan demikian maka optimisme vaksin yang secara real itu ekspektasinya akhir tahun ini sudah bisa dinikmati. Nah, dengan demikian maka untuk menghilangkan penyakit ini ataupun kita memenangkan pertarungan ini, tentu kan vaksinasi itu penting. Kita secara global sudah banyak wabah berdasarkan penyebab virus, misalnya polio dan sebagainya, kita mampu lawan kan, dan sekarang sudah eradikasi, dan kita harapkan seperti itu juga. Nah, itu berbicara tentang vaksin. Jadi optimisme kita, vaksin juga dalam waktu dekat akan ada. Dan oleh karena itu, ini mudah-mudahan menggembirakan pada masyarakat yang sudah mulai frustrasi dengan kondisi kapan wabah ini berakhir. Dan yang ketiga, kita perlu juga mau bicara booster people immunity. Nah, kita bicara imunitas itu sebetulnya bentuk imunitas itu jumlahnya seperti ini sebetulnya.
kita bisa lihat antibodi. Antibodi itu bersifat patogen. Kemudian ada yang disebut dengan imunitas adaptif dan innate immunity. Nah, ada yang disebut dengan natural, ada yang artifisial. Kita bisa melakukan dua-duanya. Artifisial itulah yang misalnya dengan vaksin tadi, imunisasi dan sebagainya. Tapi ada yang natural, pasif maternal, yang nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, contohnya begini. Kita sudah sadar bahwa ada yang disebut dengan plasma convalescence. Plasma convalescence ini di Amerika sudah disahkan, mendapat juga pengakuan dari FDA lewat emergency authorization tadi. Jadi sekarang di Amerika dijalankan ini, dan di Indonesia juga plasma convalescence itu lagi dijalankan di RSPD sebagai pusatnya. RSPD ya, saya kebetulan masuk dalam tim penasehat Rumah Sakit Kepresidenan, ikut membidani plasma convalescence ini. Dan ternyata hasil cukup bagus, dan ini mudah-mudahan menggembirakan. Indonesia bisa keluar dari wabah ini, dan bukan hanya Indonesia, tentu seluruh dunia. Kenapa itu plasma convalescence itu penting? Artinya begini, itu berasal dari pasien yang positif, baik yang punya gejala atau tanpa gejala, ataupun yang keluar dari fase kritis, diambil darahnya, terus dilakukan sentrifugasi, aferesis, dipisahkan, diambil plasmanya. Dari plasmanya itu sudah ada antibodi. Dan antibodi ini disuntikkan kembali ke tubuh pasien-pasien tertentu. Dan ternyata membuahkan hasil. Laporan dari RSPD menunjukkan bahwa di Amerika begitu hasilnya bagus dan menurunkan angka kesakitan dan menurunkan mortality. Itu kuncinya. Demikian juga di ini. Walaupun kalau di Indonesia masih kecil jumlahnya kelihatan, tapi ini perlu dikembangkan. Yang kedua ada yang disebut dengan dendritic cell. Ini saya masuk dalam tim riset ini juga bersama dengan iVita Biomedical kalau di tempat kami di Amerika. Kita sudah masuk dalam uji 2 dan sekarang sudah mau masuk uji klinis 3 juga. Apa itu DC? Dendritic cell. Bedanya dengan vaksin biasa, kalau dendritic cell ini kita ambil orang-orang normal, tapi kita sudah kembangkan ada yang disebut dengan regennya untuk memproduksi antibodi. Jadi kita ambil pasien itu darahnya, pasien yang belum masih normal, yang belum terjangkiti virus ini, terus kita kembangkan, kita ambil monositenya. Jadi diambil darahnya kurang lebih hanya 5 cc, disentrifus, hanya ada kurang lebih sekitar 1 cc itu serumnya. Dan serumnya itu dengan monositnya ya, itu jutaan sel tentunya nanti dibuatkan terus digabung dengan regen sekitar 2-3 hari atau paling 3-4 hari, terus selesai itu disuntikkan intrakutan atau intramuscle. Ini teknik yang paling aman. Metode vaksinasi yang berasal dari diri sendiri, ini saya bersama dengan tim juga berharap nanti teknologi ini kita bawa ke Indonesia. Saya sudah bicara dengan kawan-kawan Bio Farma, yang mudah-mudahan nanti kita kerjasama. Nah, dengan konteks ini saya melihat dendritic cell ini merupakan metode pamungkas yang paling aman, paling safe, dan ini sudah dilakukan pada pasien. Itu bisa dilihat di FDA. Hasilnya sudah akan masuk approval tahap 3. Jadi ini jenis vaksin yang spesifik, model baru. Bukan yang vaksin yang sebelumnya. Jadi dengan konteks itu, saya melihat untuk baik obat maupun vaksin, Indonesia punya peluang memproduksi, mengembangkan untuk Indonesia sendiri dan untuk global. Jadi saya optimis itu. Sehingga dengan demikian maka kesimpulannya bahwa COVID-19 ini memang sudah menimbulkan persoalan masalah dunia. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, semua sudah campur aduk. Dan ternyata sudah ada obat remdesivir sebagai drug of choice-nya. Itu kan menggembirakan. Hanya ini perlu diproduksi massal, termasuk saya kira penggunaan dexamethasone yang selama ini sudah digunakan di seluruh dunia. Itu juga obat yang sangat murah ya, dexamethasone. Itu bisa menjadi hal yang bagus. Kemudian discovery atau menemukan vaksin itu kewajiban, keharusan. Karena dengan vaksin inilah kita bisa mengenyahkan, menghilangkan penyakit ini. Dan booster immunity itu sangat penting saya kira, bukan herd immunity. Kalau herd immunity kita tidak berbuat apa-apa, biarin aja masyarakat kena. 20% penduduk Indonesia yang kena dalam
bahaya sekali kan kalau herd immunity. Tapi sekarang sudah dikembangkan yang disebut dengan booster immunity, yaitu booster immunity itu ada perpaduan pemberian obat, pencegahan, protokol kesehatan yang tepat, ditambah dengan fitofarmaka ataupun obat-obatan yang kita miliki selama ini, yaitu disebut dengan booster immunity. Dengan olahraga, contohnya misalnya di militer itu ternyata ada berapa? Bukan hanya kasus di Navy Amerika juga banyak kasus ditemukan tentara yang positif, tetapi jadi artinya exercise itu penting untuk meningkatkan imunitas. Jadi salah satu rekomendasi penting saya kira untuk masyarakat dalam kondisi sekarang ini, jangan di rumah terus, olahraga itu penting. Jalan keluar tapi tetap mengikuti protokol kesehatan itu bagian dari menghilangkan kebosanan, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh. Ditambah gunakan rempah-rempah di Indonesia. Rempah-rempah sangat bagus, meningkatkan. Dia punya TN alfa itu sangat punya daya untuk meningkatkan imunitas. Dan terakhir saya kira kesimpulannya Indonesia has big opportunity to develop drug and vaccine. Kita optimis Indonesia memiliki semuanya dan Indonesia harus bisa melakukannya. Caranya harus action, jangan hanya teori. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan presentasi ini tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita diskusi ini tepat sekitar 8 menit ya. Terima kasih Profesor. Jadi kalau kita lihat memang serangan virus corona ini ternyata tidak hanya ke paru-paru, tapi juga bisa ke saraf, juga ke saluran pencernaan. Di Amerika Serikat, pengalaman orang yang tidak punya gejala penyakit atau penyakit ikutan, komorbid, tiba-tiba dia bisa jatuh setelah berjalan kaki atau setelah exercise bahkan. Jadi memang ini orang-orang yang sehat, tiba-tiba dia jalan kaki, berputar-putar di sekitar kota New York, ke taman, kemudian tiba-tiba dia jatuh, dan setelah diteliti ternyata sarafnya yang kena. Jadi menurut saya, karena penyakit ini menyerang orang yang juga tidak punya penyakit ikutan, maka vaksin menjadi satu-satunya pencegah penyakit ini. Mudah-mudahan kita Bio-Farma bisa ikut segera memperbanyak kalau sudah ketemu. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin kita sendiri. Mungkin Mbak Ratna ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak Kiki. Aduh, tadi dengerin Profesor Ikran, kita kenyang nih. Banyak banget ilmunya hari ini dapat. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan Prof, tapi tadi udah banyak juga yang kejawab. Ini saya share acara ini juga di grup-grup WhatsApp, dan mereka banyak juga yang nitip pertanyaan sama saya. Misalnya ada pertanyaan dari teman-teman biologi Universitas Pajajaran. Ini dia bilang, sebetulnya vaksin di Indonesia itu apa mungkin diproduksi untuk anti COVID-19? Nah, saya juga ingat beberapa waktu lalu Rakyat Merdeka pernah wawancara dengan Menristek. Itu Pak Menristek mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah mengirim sampel virus, itu ada 13 jenis ke GSAID. Dan dari 13 jenis virus itu, hanya 3 ternyata yang ada cocok di area Eropa dan Amerika. Itu sisanya 11 strain itu berbeda, dan itu ada di Indonesia. Sehingga menurut Menristek, penting untuk pengembangan virus di Indonesia dari strain yang diperoleh dari pasien Indonesia sendiri. Nah, menurut Profesor, dengan potensi kita punya Bio-Farma, Kalbe Farma, dan BUMN obat, seberapa mungkin kita bisa mengembangkan virus itu, dan kalau Profesor sudah ada komunikasi dengan tim dari BUMN Indonesia yang khusus produksi obat-obatan, mungkin Profesor bisa share sudah sampai di mana. Terus yang kedua, tadi Profesor saya lihat di slide-nya juga memberi highlight pada potensi herbal di Indonesia sebagai anti COVID-19. Nah, yang menarik akhir-akhir ini kita juga lagi ribut soal kalung eukaliptus. Mungkin
bisa sedikit cerita sebetulnya eukaliptus itu potensinya untuk jadi anti COVID-19 itu seberapa mungkin, Prof. Dan yang terakhir, tadi Profesor melisting banyak sekali obat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan COVID-19 dari mulai remdesivir, dexamethasone, dan seterusnya. Nah, yang menarik itu di Indonesia, saya belum atau mungkin kurang banyak mendengar obat apa sebetulnya yang dipergunakan oleh pasien-pasien di Indonesia sehingga sembuh. Nah, saya juga tidak yakin apakah pemerintah Indonesia bisa dapat semua obat ini karena pasti sekarang langka juga mungkin posisinya. Yang paling mungkin diproduksi massal di Indonesia adakah dari obat-obat ini, Prof? Terima kasih. Iya, jadi pertanyaannya sangat tajam ya, sangat bagus. Banyak, maaf. Jadi berbicara tentang obat-obatan ya atau vaksin. Salah satu pertanyaannya itu apakah memungkinkan kayak Bio Farma atau Kalbe Farma memproduksi vaksin? Jawabannya tentu iya. Hanya kan sebetulnya bagaimana kita melakukan action-nya. Jangan hanya teori. Dalam konteks sekarang ini Bio Farma sudah bekerja sama dengan China, Sinovac. Itu uji klinis tahap 1 dan itu sudah terdaftar di WHO sebagai variabel potensi vaksin masuk uji klinis 1 dan mungkin harapannya nanti seharusnya masuk ke Indonesia sudah masuk uji klinis 2 atau 3 minimal seperti itu. Jadi jangan tinggal di tempat. Masuk di Cina uji klinis 1 terus masuk Indonesia uji klinis 1 lagi nggak bagus. Tingkatkan karena kan multi center. Nah, apa bedanya uji klinis 1, 2, dan 3? Kalau uji klinis 1 itu biasanya untuk melihat tingkat keamanan. Dan tentu farmakodinamiknya atau dinamik efek obat itu ya. Nah, tapi kalau untuk uji klinis tahap 2, itu sudah berfokus pada, sudah diyakini aman, masuk pada efektivitas. Tapi keamanan tetap diuji. Dan kalau tahap 3 itu multicenter. Multicenter itu dengan jumlah sampel yang besar, dengan kita melakukan apa yang disebut dengan randomized blind. Jadi artinya pada saat antara yang disuntikkan vaksin yang diproduksi tadi diuji dengan vaksin yang tidak cuma sekedar vehikel atau yang disebut dengan standar, dilakukan penyuntikan itu, dokter yang ataupun penelitinya itu tidak tahu yang mana yang disuntikkan. Sebab kan itu disebut blind. Sebab kalau dia tahu, bisa saja nanti ada faktor subjektif. Ini bagus, ini tidak. Itu standar penelitian clinical trial atau uji klinis. Dan oleh karena itu seharusnya sudah masuk pada fase tahap 2 atau 3 sehingga bisa lebih cepat. Dan hitungan saya kalau misalnya saya dengar dari Departemen Kesehatan, saya bicara dengan Direktorat untuk penelitian itu dengan tim Bio Farma, katanya nanti baru mulai sekitar September. Nah, kalau dia masuk uji 2 atau 3 sekalian, mungkin itu butuh waktu sekitar 5 bulan. Jadi mungkin awal tahun depan atau paling lambat pertengahan tahun depan diketahui hasilnya. Iya kan? Nah, tapi itu juga tetap potensi, saya kira. Itu lebih bagus model seperti ini karena efeknya apa? Yaitu efek di mana kalau nanti sudah approval, maka Bio Farma punya hak untuk memperbanyak. Kalau dia tidak melakukan tim dalam pengujian dari awal, seperti misalnya remdesivir sekarang, sudah habis diborong, kan susah Indonesia dapat. Nah, kalau dengan uji bersama seperti ini bagus. Efeknya itu bagus gitu. Nah, yang kedua, tentang strain. Seperti kita ketahui, pembuatan vaksin itu minimal ada 3. Bisa dari peptidnya, bisa rekombinannya, bisa dengan apa yang disebut dengan nukleusnya. Nah, atau whole virusnya yang diproduksi ya. Nah, kalau misalnya dari virus RNA tertentu terus mengalami mutasi atau strain baru. Sekarang ada 83 strain baru. Sudah ada 83, itu publish di Lancet. Bahwa Lancet itu salah satu riset investigasi yang bagus ya, klinikal. Itu mengatakan ada 83 strain baru dari
COVID-19. Jadi virus SARS tipe 2 ini sudah bermutasi 83. Kalau di Indonesia, laporan yang terakhir ada 3 yang strain di Indonesia. Yang kelihatannya itu tidak dari Wuhan, tapi dari Eropa justrunya. Jadi perubahannya. Jadi apanya yang berubah? Dia bagian dari sintesa organik di belakangnya. Nah, tapi kalau diciptakan vaksin yang bukan hanya menyerang membrannya, kan bisa menyerang membrannya, bisa dibuat. Intinya vaksin itu adalah membuat suatu ada itu simulasinya, terus ada membrannya di luar, terus ada envelope atau pembungkusnya, terus ada spike-nya yang disebut dengan coronanya ya. Terus di dalamnya ada nukleus atau intinya. Disitulah DNA-nya yang bermutasi, di inti itu DNA itu yang bermutasi. Yang spike-nya itu boleh saja juga ada mutasi, tapi kita belum ketahui. Nah, tapi dengan memproduksi bagaimana intinya virus itu bisa langsung menghantam kalau antivirus ya itu menghantam nukleusnya atau membrannya. Tapi kalau berbicara tentang vaksin itu bagaimana men-trigger tubuh kita untuk memproduksi antibodi. Itu bedanya obat antivirus dengan vaksin. Kalau antivirus obatnya ini langsung menyerang virusnya. Intinya begitu. Jadi antivirus diberikan pada orang yang sudah terkena. Kalau vaksin bisa diberikan pada orang terkena atau orang yang masih sehat. Itu bedanya. Caranya dengan merangsang antibodi pasien itu atau masyarakat itu terbentuk untuk melawan virus ini. Nah, untuk membuat vaksin tadi, untuk memproduksi antibodi tadi, maka apakah kalau dia strain-nya berbeda? Kan pertanyaannya gitu. Dari 83 strain ini dengan ini, kok ini? Ya, itu tergantung bagi antibodinya. Kalau antibodi itu terkait dengan ada yang disebut dengan interleukin 1 sampai 19. Itu bisa banyak lagi variabel-variabelnya. Tapi intinya dia bisa membentuk antibodi dalam tubuhnya, dan tentu dengan antibodinya itu dia bisa melawan virus. Jadi kita tidak perlu takut, saya kira, bahwa virus strain di Indonesia memang ada variasinya berbeda dengan virus yang ada di tempat lain. Tapi ada intinya yang tetap sama, yaitu tetap menyerang pusat yang sama yang disebut dengan angiotensin conversion enzim 2, ACE2. Dan kalau kita bisa mampu menghasilkan antibodi yang bisa mencegah terjadinya perlengketan atau masuknya virus itu ke dalam tubuh kita, yang tidak apa-apa, walaupun dia sudah bermutasi, tapi tidak bisa masuk, tidak bisa menginfeksikan orang kebal. Jadi antivirus ini atau vaksin itu memproduksi antibodi. Jadi tetap optimis bahwa walaupun virus ini bermutasi, tetap bisa dilakukan vaksinasi. Hanya memang tentu efektivitasnya akan berbeda jika precise 100%. Precise artinya akurat. Nah, ya. Yang kedua tentang kalung ya. Pertanyaan kalung. Prof, sebelum ke kalung, Prof, ini ada di Facebook juga masih kaitan sama vaksin dan kekebalan tadi. Katanya apakah orang tanpa gejala itu bisa sembuh sendiri tanpa obat, tanpa vaksin kalau dia kuat gitu, Prof? Oke, begini. Seperti yang kita ketahui bahwa misalnya 13 juta penduduk dunia yang sudah positif. Dari 13 juta ini, itu ada 50% tanpa gejala. Iya kan? Terus 50%-nya itu ada lagi 30%-nya gejala ringan, 20%-nya gejala berat. Kan gitu. Tidak persis seperti itu, tapi kurang lebih variabelnya seperti itu, statistiknya, mendekati. Nah, yang 50% ini yang tanpa gejala, dia bisa memindahkan penyakit ini kan ke orang lain. Tapi dirinya sendiri tanpa gejala berarti dia mempunyai kekuatan. Tubuhnya kuat. Tubuhnya tahan. Kenapa tidak ada gejala? Karena gejala itu muncul kalau proses tubuh kita melawan virus ini lemah
artinya kita tak tertahankan sehingga kita lemah, sehingga produksi sel atau prosel virus itu bermultiplikasi. Semua sel tubuh kita terserang. Tapi kalau dia daya tahan tubuhnya kuat, tentu terbentuk antibodi dalam tubuhnya, tetapi sel-sel virus ini tidak menghantam bagian-bagian tubuh. Makanya orang yang mempunyai gejala itu adalah reaksi inflamasi atau reaksi peradangan. Kenapa terjadi peradangan atau inflamasi? Karena sel-selnya sudah mulai berupaya melawan. Tidak nyaman, tidak enak, sakit kepala, sakit perut, pusing, demam, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, apakah yang tanpa gejala ini bisa sembuh? Ya, betul bisa. Dia bisa sembuh sempurna. Tapi harus diingat, yang 50% ini boleh jadi juga yang tanpa gejala awalnya ada sebagian, kurang lebih 20% juga awalnya tanpa gejala, dilihat positif, tapi beberapa hari kemudian positif gejala. Kan ada seperti itu juga. Dan artinya daya tahan tubuhnya sudah menurun, kan? Virus sudah mulai kuat melawan dia. Jadi dengan demikian hati-hati. Bahkan ada yang tanpa gejala yang dipublish di Oxford dengan di Nature Medicine. Ini kita percaya karena kredibilitas jurnal itu menunjukkan orang yang tanpa gejala awalnya tidak ada gejala di ini, bahkan negatif di hidungnya diperiksa itu. Tapi setelah itu dia masuk ke UGD, terus selesai itu diperiksa sumsum tulang belakangnya, cairannya ternyata ada positif COVID-19 di sumsum tulang belakangnya. Artinya virus ini pintar itulah kecerdasannya dia dengan berupaya untuk bertahan ya. Tidak dilihat positif lewat hidung, lewat mulut, dengan tidak dilihat, tapi ternyata didapatkan di tempat ini. Jadi konsekuensinya adalah bahwa betul pasien yang tanpa gejala itu bisa sembuh sendiri. Karena ini virus, kalau daya tahan tubuhnya kuat dan tidak masuk kepada fase berikutnya. Kan ada tahapan-tahapannya orang sakit kan. Awalnya terjangkit penyakit, ada virus, terus tanpa gejala, tapi virusnya mulai masa inkubasi, mengembangkan diri dalam tubuhnya. Nah, fase inkubasi ini ada dua melewatinya. Virus, kalau daya tahan tubuhnya, antibodinya sudah terbentuk, apakah itu lewat vaksinasi, tapi vaksinnya kan belum diuji coba sekarang, belum disahkan ya. Atau terbentuk karena daya tahan tubuhnya yang kuat, virusnya kalah. Dia tidak masuk ke fase berikutnya, fase gejala. Dia fase tanpa gejala langsung hilang, sembuh. Iya kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian maka jawabannya iya, tanpa gejala bisa sembuh sendiri. Tapi bisa juga warning, bisa masuk ke tahap berikutnya. Tergantung. Tapi yang pasti, yang tanpa gejala ini sudah dipastikan bisa kepindahan orang lain. Ya, pindahin anaknya, pindahin siapa, tetangganya. Ya, baik, itu. Profesor. Mungkin Mas Budi Rahman ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dokter. Terima kasih, Prof. Menarik sekali. Ada dua hal ya ingin disampaikan, Dok, ditanyakan sekaligus. Pertama, pernyataan dari Ketua Gugus Tugas yang menarik. Kalau tidak keliru mengutip ya sudah apa-apa meningkat jumlah yang terpapar, tapi tidak meningkat jumlah yang mati gitu ya. Jadi artinya mencoba tidak berbanding lurus keterpaparan virus dengan kematian gitu. Artinya banyak yang sembuh juga. Itu yang pertama. Berarti tapi sebenarnya udah ada penjelasan ya. Ternyata memang barangkali tidak berbanding lurusnya jumlah yang terpapar dengan kematian itu berarti kan bangsa Indonesia punya tingkat imunitas yang luar biasa ya, mudah-mudahan terjaga seperti itu sehingga punya mekanisme antibodinya menyembuhkan ya gitu ya. Yeah. Karena kan obat belum ada gitu ya. Nah, atau memang ya akhirnya kepilihan kita kan karena belum ada obat dan juga vaksin kan memang kampanye gerakan untuk meningkatkan antibodi kan akhirnya kan gitu ya. Baik dan mungkin untuk meningkatkan antibodi itu kan artinya suasananya mesti kondusif ya barangkali ya.
Artinya pemberitaan juga mungkin harus terjaga, tidak menakutkan, karena menakutkan ini bisa menurunkan immunity kan juga. Harus dibuat optimis gitu ya, barangkali kerjasama seluruh komponen untuk menjaga yes, ya, bahwa terpapar yes tapi mati enggak gitu ya, atau gimana? Menurut Profesor mesti bagaimana nih kampanyenya nih, agar karena nggak ada pilihan lain kecuali menjaga pikiran dan perasaan bangsa Indonesia khususnya gitu untuk tetap tidak terserang rasa takut, karena pemberitaan yang di WhatsApp grup itu kan udah seorang udah airborne penularannya, itu kan bisa menyerang pikiran perasaan dan itu bisa menurunkan imunitas. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, Prof, kadang-kadang cara kita menyikapi pandemi ini tergantung sering dengan siapa sering ngobrol. Saya ini sering bergaul dengan teman-teman yang menyikapi pandemi itu bukan sebagai natural disaster ya, atau sebagai satu peristiwa ya udah memang ada wabah ujug-ujug gitu, tiba-tiba ada wabah, tapi ini by design gitu ya. Jadi ada cara, karena pendekatan pandemi dengan cara yang by design, artinya berarti ada yang memang merencanakan mengengineering virus ini, lalu kemudian juga kalau ada mengengineering kan pasti ada tujuan, lalu juga pasti juga ada yang mengambil keuntungan di balik ini. Nah sebetulnya kan kalaupun berpikir normal aja, sekarang kan pembicaraan tentang masing-masing negara berlomba memproduksi vaksin, memproduksi obat, itu kan sudah terlihat industri farmasi seperti menggeliat di balik pandemi ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, Prof, di Amerika ada nggak sih, seberapa banyak sih yang meletakkan ini sebagai sebuah bukan hanya naturalisasi, tapi ini ada memang sudah bentuk perang baru dunia, sehingga cara menyikapinya bukan lagi normal gitu loh, tapi berpikir tentang harus antisipasi adanya virus baru yang serupa. Kan kemarin ada penemuan juga, minggu lalu saya baca ada satu potensi virus yang tingkat penyebarannya, tingkat berbahayanya melebihi corona. Artinya nggak tahu Prof, di Amerika seperti apa Prof? Wacana ini tuh apakah ada nuansa ini memang bagian dari sebuah perang ekonomi atau perang politik yang cara menyikapinya nggak bisa ini sebagai medis aja gitu, tapi ada politik dan industri gitu. Terima kasih Prof. Profesor nanti dijawab sekaligus closing, termasuk tadi ada satu pertanyaan soal produk herbal, terutama eukaliptus, apakah ini memungkinkan juga untuk dikembangkan sebagai upaya memperkokoh keyakinan diri bahwa virus corona itu tidak melekat di tubuh kita, begitu. Terima kasih Profesor, sekalian closing. Iya, makasih. Jadi saya akan jawab yang pertama tentang apa yang disebut dengan pikiran itu ya. Betul bahwa virus itu sebetulnya benda antara hidup dan mati. Dia baru bisa hidup, virus itu, kalau dia masuk ke dalam inang, bersifat parasit. Dan kalau dia di luar, itu dianggap benda mati. Itu seperti polen atau apa. Nah, jadi oleh karena itu, maka untuk dia hidup, dia menjangkitin orang. Jadi dia berupaya untuk hidup, virus ini. Nah, tentu kalau kita berdasarkan histori bahwa sudah ratusan kali manusia itu terpapar oleh virus. Dan virus itu menyebabkan awalnya sakit, lama-kelamaan manusia itu bisa bertahan dengan herd immunity. Hanya masalahnya kita tidak mau terjadi masuk yang disebut herd immunity. Herd immunity itu apa? Yaitu masyarakat itu dibiarin aja dulu terinfeksi virus, seperti yang terjadi 100 tahun yang lalu. Terus selesai itu, taruhlah misalnya 20% saja yang masuk
dari penduduk Indonesia yang terinfeksi. Itu berapa itu? Itu sudah sekitar 50 juta kan? 50 juta ini punya peluang untuk mati. Kita tidak mau masuk ke fase itu. Oleh karena itu, maka tentu harus ada strategi yang dilakukan untuk mencegah itu. Cara pencegahannya adalah dalam bentuk proses yang kita sebut dengan protokol hidup sehat, kan? Pakai masker, terus mengurangi social distancing, bukan 2 meter ya. Kenapa 2 meter? Karena kan dianggapnya itu keluar lewat ini. Bahkan tapi ada sekarang agak panjang dari itu. Tapi yang paling penting sekarang ruangan dibuka kalau dalam ruangan tertutup. Nah, sekarang jadi artinya kesimpulannya bahwa virus ini mampu dilawan oleh manusia. Hanya kita tidak mau banyak korban. Kalau kita dibiarkan aja tanpa tak acuh kan letak pemerintah harus mengatur itu supaya pandemik ini tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak ataupun korban sakit yang banyak. Nah, hubungannya dengan pandemik ini by design atau dia merupakan saya melihat bahwa kan ada 2 kan, virusnya sudah ada. Tentu virus ada ini, virusnya sebetulnya awalnya kan mirip dengan SARS yang satu, sama-sama punya corona, ya kan? Hanya struktur kimianya mengalami perubahan, terus dia bermutasi. Awalnya dia tidak bisa menjangkiti manusia. Tapi proses penjangkitannya karena dia punya connect-nya ke angiotensin conversion enzim 2 itu bisa akhirnya, maka akhirnya dia bisa menginfeksi. Sebelumnya dia tidak bisa, virus ini tidak bisa menginfeksi manusia. Tapi setelah dia mengalami mutasi, dia bisa menginfeksi. Dan setelah dia menginfeksi manusia, ternyata dia bisa pindah dari manusia ke manusia, atau bahkan zigzag. Dia menginfeksi manusia ke binatang yang dekat dengan orang, misalnya kucing atau apa, terus selesai itu pindah lagi ke, dan itu membuat proses percepatan itu membuat dia punya virusnya ini bisa menyebar dengan cepat. Nah, timbul pertanyaan, apakah kasus ini by design, bukan natural disaster? Ya, sebagian negara ada yang menuduh itu karena melihat fakta-fakta ilmiahnya yang ada di Wuhan dengan asumsi bahwa terjadi kebocoran dari situ, tapi itu kan perlu dibuktikan dan sekarang belum dibuktikan. Dia cuma masih fase asumsi, dan itu kan dimainkan secara politik oleh Donald Trump sekarang karena kan mau masuk pemilihan sekarang ini. Masyarakat Amerika begitu banyak yang terinfeksi, tentu kan ini isu politik yang sangat menarik untuk menjatuhkan dia, jangan terpilih untuk kedua kalinya kan. Jadi itu dia ingin alihkan pernyataan ini bahwa itu seolah-olah salahnya Wuhan, salahnya Cina kan. Nah, tapi memang ada fase sebelumnya bahwa fase RNA virus ini awalnya virus ini tidak bisa menginfeksi manusia. Nah, dan itu dibuktikan dipublish di Lancet Journal sebelum virus ini menjadi pandemi. Asal landasan itulah maka dia menuduh bahwa ada kebocoran di laboratorium level 4 yang ada di Wuhan. Itu tapi kan harus dibuktikan. Kalau dia ya sekarang kan ini persoalan tarik-menarik antar negara, kita tidak masuk ke situ. Tapi apapun itu karena kecelakaan ataupun tidak, kenyataannya penyakit ini sudah menginfeksi kita. Jadi sudah menjangkiti seluruh dunia. Jadi itu bukan lagi sekedar isu, tapi itu sudah kena. Tahap kita, tanggung jawab kita sekarang bagaimana menghilangkan penyakit ini. Nah, tentu secara ekonomi penyakit ini mempunyai variabel yang sangat besar. Para wisata hancur, penerbangan hancur, dan ekonomi global kan orang takut saling ini berbeli, dan itu akan berdampak luar biasa. Dan saya kira ini krisis yang sangat berat, di mana Amerika sendiri mengalami retraksi 8,5%. Indonesia saya kira akan seperti itu. Jepang 6%, Eropa hampir 10%. Apa artinya? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Betul bahwa penyakit ini adalah tidak tahu saya dia by design atau tidak, tapi yang jelas dampaknya harus ditanggulangi secepatnya.
Tentang eukaliptus saya kira itu untuk inhalasi ya, dalam bentuk inhaler. Kalung itu pada saat dipasang kan ada baunya, bau minyak putih. Tentu itu mungkin bisa melegakan pernapasan. Proses melegakan pernapasan tentu bisa berdampak minimal rasa-rasa tidak enak dan flu itu bisa menghilang. Tapi untuk membuktikan bahwa dengan kalung saja bisa mencegah dan sebagainya, itu harus dibuktikan lewat uji preklinis dan klinis. Tidak boleh klaim begitu, harus, karena bahaya kalau langsung klaim begitu tanpa ada uji pembuktian, kan berbahaya. Jangan sampai sudah sadar pakai gelang begitu, terus selesai itu saya sudah kebal kayak jika. Terima kasih. Jadi makanya terima kasih Profesor. Jawabannya adalah ada potensi, tetapi harus diuji. Demikian. Terima kasih Profesor. Diskusi kita ini sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Profesor, terima kasih, penjelasannya sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita dan para sobat RM. Karena dengan penjelasan Profesor ini kita optimis vaksin akhir tahun atau awal tahun depan sudah bisa diperbanyak. Karena uji klinis fase 3, fase 4 segera selesai dan mudah-mudahan kita di bulan-bulan depan ini bisa ikut dalam kegiatan uji klinis fase 3 dan 4. Minimal kita mungkin fase 3 2.000 orang, mungkin kabarnya akan diuji klinis 2.000 orang, 2.000 relawan di Indonesia, dan mudah-mudahan itu bisa terjadi akhir bulan ini atau awal bulan Agustus. Sekali lagi terima kasih Profesor bahwa kita optimis akan menemukan obat-obat dan vaksin. Dan sebelum itu mungkin sedang diuji coba juga dalam tahap uji klinis apakah vaksin BCG yang pernah kita dapatkan selama ini juga efektif untuk mengatasi virus corona terutama yang menyerang paru-paru, bronkopneumonia dan serangan pada lung. Dan untuk yang lain-lain, obat-obatan yang lain termasuk target pill ada azitromisin, lain remdesivir, mudah-mudahan juga kita bisa dapatkan untuk pengobatan sampai vaksin ditemukan. Sekali lagi, terima kasih para Sobat RM yang telah menyaksikan acara Ngopi Pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di acara Ngopi Pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro.